Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1711. Selama beberapa waktu, semua orang menggunakan tatapan heran untuk melihat ke arah Ye Yuan, mencoba menebak identitasnya. Tuan Paviliun bukanlah orang yang bisa ditemui siapapun. Bahkan jika seseorang adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi, ingin bertemu dengan penguasa Paviliun juga bukanlah hal yang mudah, apalagi hanya penguasa ilahi lapis kedua. Tapi hari ini, dia benar-benar membuat pengecualian. Sangat sulit bagi anggota Paviliun rahasia mendalam untuk tidak menebaknya. Terutama Jian Tianhua, ekspresi wajahnya sangat jelek. Ia juga jarang menunjukkan wajahnya. Hari ini, dia akhirnya menunjukkan wajah untuk menekan Jian Zhentao. Tapi dia tidak menyangka wajahnya akan ditampar secara pribadi oleh Tuan Paviliun. Begitu banyak orang yang melihat, tetua ini, merasakan kehilangan wajah yang sangat besar. Tapi perintah Tuan Paviliun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Dua orang Jian Shaoning dan Jian Ping sebelum ini merasa senang dengan diri mereka sendiri, tetapi kemudian mereka dibuat bingung oleh satu kalimat Tuan Paviliun. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini, hingga benar-benar mampu membuat Tuan Paviliun secara pribadi membela dirinya. Sebentar lagi, Paviliun rahasia mendalamku akan menyambut pusat kekuatan alam Dewa Surgawi lainnya. Ini untuk diberi ucapan selamat. Hari ini, aku akan menganugerahkan Zhentao gelar tetua, kamu harus bekerja keras dan berusaha untuk menerobos secepat mungkin. Pada saat ini, suara Tuan Paviliun terdengar sekali lagi, membuat wajah semua orang berubah warna karena ketakutan lagi. Tidak mungkin kan, orang tua Zhentao akan dipromosikan menjadi seorang penatua lagi. Bukankah itu berarti dia akan segera menerobos? Aku bahkan berpikir bahwa penatua Zhentao tidak akan memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup ini, aku tidak menyangka dia benar-benar mendapatkan kesempatan hidup baru. Kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi, memang tidak salah. Matanya menjadi buta, semua orang mengira dia lumpuh dalam hidup ini. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya bisa melihat kembali, tetapi dia bahkan akan menerobos ke alam Dewa Surgawi. Penatua Shaoning dan dia berjuang selama lebih dari separuh hidup mereka. Siapa yang mengira Penatua Zhentao akan menerobos lebih dulu? Ini sungguh ironis. Ekspresi Jian Shaoning sangat jelek. Adegan demi adegan ini berubah terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan menginjak-injak Jian Zhentao ke dalam lumpur. Siapa yang tahu bahwa di saat berikutnya, Jian Zhentao mendapatkan kesempatan hidup baru, langsung menginjaknya ke tanah dengan satu kaki. Karena Tuan Paviliun berkata demikian, dia pasti sudah meramalkannya sejak lama. Tidak ada seorang pun yang meragukan apa yang dikatakan Tuan Paviliun. Jika dia mengatakan bahwa Jian Zhentao akan menerobos, dia pasti akan menerobos. Saat memasuki alam Dewa Surgawi, itu adalah seekor ikan mas yang melompati gerbang naga, membubung ke langit dalam satu gerakan. Dia akan berada di dunia yang sama sekali berbeda darinya, hanya seorang penguasa ilahi lapis ke-9. Berjuang selama lebih dari separuh hidup mereka, siapa yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu. Jian Zhentao sendiri juga terlihat terkejut, membungkuk untuk berterima kasih sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Paviliun. Zhentao pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk segera menerobos." Namun, suara Tuan Paviliun tidak terdengar lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Selamat, senior." Jian Zhentao berkata dengan gembira, "Teman kecil Ye Yuan, ini benar-benar berkatmu. Ayo, aku akan membawamu pergi menemui Tuan Paviliun." Ye Yuan mengangguk dan mengikutinya. Ekspresi Jian Tianhua berubah, mendengus dingin, dan menghilang. Jian Zhentao membawa Ye Yuan dan tiba di depan tangga menuju lantai 3. "Naik dari sini adalah tempat tinggal Tuan Paviliun, kamu naik sendiri. Orang tua ini akan membawa Tianping menunggumu di bawah," kata Jian Zhentao. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan menaiki tangga sendiri. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa seperti melewati lapisan membran, tiba di ruang lain. Ini adalah ruangan tersembunyi yang sederhana dan kasar, memperlihatkan suasana misterius di seluruh tempat. Seorang lelaki tua yang tampak tenang sedang menyeduh sepocit teh roh, aromanya sangat menyenangkan tubuh. Orang tua itu membuka mulutnya dan berkata sambil tertawa, "Hahaha, aku tidak menyangka kalau lelaki tua ini benar-benar bisa bertemu dengan seorang pemuda dengan aura kaisar melebihi aura dalam hidupku, sungguh kejutan yang tidak terduga."
Ye Yuan melihat ke arah lelaki tua itu tetapi menemukan bahwa pihak lain tampaknya seluruhnya tertutup oleh selubung kabut, tidak dapat melihat sama sekali. Orang tua ini sepertinya telah menyatu dengan lingkungan sekitar. Jelas di depan matanya, tapi sepertinya sangat jauh. Kaisar yang melampaui aura, Ye Yuan merasa ragu. Mungkinkah kaisar yang melampaui aura ini juga merupakan semacam takdir? Tapi, bukankah Jian Zhentao mengatakan bahwa dia adalah aura kekaisaran? Bagaimana itu bisa menjadi kaisar yang melampaui aura? Orang tua itu memberi isyarat mengundang, memberi isyarat agar Ye Yuan duduk di seberangnya, dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, aura kaisar, melampaui dunia, beri nama kaisar yang melampaui aura. Mereka yang memiliki kaisar yang melampaui aura, takdir mereka sangat cerah. Kecuali ada kecelakaan, melangkah ke ranah kaisar surgawi bukanlah masalah besar. Ye Yuan duduk di hadapan lelaki tua itu dan berkata dengan ragu, Tuan Pavilion sepertinya tidak menggunakan seni melihat aura kan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki kaisar yang melampaui aura? Orang tua itu tersenyum dan berkata, meskipun aura kekaisaran kuat, bagaimana hal itu bisa membuat anggota klan Jianku menderita serangan balasan dari Dao Surgawi? Hanya kaisar yang melampaui aura, kesayangan surga, yang dapat membuat anggota klan Jian biasa menderita bencana ini. Sebenarnya, ketika Zhentao kembali dari ibu kota Riverlook, lelaki tua ini sudah mengetahuinya. Terlebih lagi, meski lelaki tua ini tidak menggunakan seni melihat aura, aku juga bisa melihat satu atau dua hal. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Pantas saja Jian Zhentao mengatakan bahwa dengan metode kultivasi Tuan Pavilion, dia memahami misteri keberuntungan. Sepertinya kekuatan lelaki tua ini sungguh tak terbayangkan. Melihat ini, Ye Yuan mempunyai harapan lagi di hatinya. Jika orang tua inilah yang mengambil tindakan, dia mungkin benar-benar dapat menemukan keberadaan Lier. Karena Tuan Pavilion sudah menyadarinya sejak lama, mengapa Anda masih membiarkan senior Jian Zhentao diintimidasi oleh orang lain? Bahkan jika dia tidak bisa melihat, dia juga seorang ahli penguasa ilahi lapis ke-9. Ini tidak sampai membiarkan dia pergi dan menanam bunga dan menanam rumput kan? Ye Yuan berkata dengan bingung. Orang tua itu tersenyum dan berkata, misteri rahasia surga sungguh luar biasa mendalam. Bahkan jika keluarga Jianku dapat mengetahui rahasia surga, kami juga tidak dapat mengubah apapun. Mencampuri secara paksa lintasan Dao Surgawi akan mendapat reaksi balasan dari Dao Surgawi. Jika itu ringan, hanya mendapat luka berat dan muntah darah, kultivasi turun drastis. Jika parah, binasa dan Dao menghilang, tidak akan pernah bereinkarnasi. Orang-orang dari keluarga Jianku yang meninggal karena ini entah berapa banyak. Oleh karena itu, meskipun kami dapat melihat nasib setiap orang dengan jelas, kami juga tidak dapat mengubah apapun. Zhentao dinodai oleh aura kaisarmu, menerobos adalah sesuatu cepat atau lambat. Pukulan ini juga merupakan kemarahan Dao Surgawi padanya. Jika tidak mengalami musibah ini, dia tidak akan mampu menerobos. Ye Yuan mendengarkan sampai dia diam-diam merasa khawatir. Ia tak menyangka masih banyak hal seputar kejadian sederhana ini. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, setiap hari anggota keluarga Jian melakukan ramalan kepada ahli bela diri lain dan meramalkan nasib baik atau buruk. Bukankah mereka akan dimurkai oleh surga setiap hari? Orang tua itu tersenyum dan berkata, seniman bela diri biasa, nasib mereka sangat lemah dan tidak akan mempengaruhi nasib dunia ini. Terlebih lagi, anggota keluarga Jian memiliki aturannya sendiri saat melakukan ramalan, hanya mengatakan 20-30%, terlihat benar tetapi sebenarnya salah. Dalam sebagian besar keadaan, tidak ada masalah. Namun ketika takdir seseorang terlalu kuat, anggota keluarga Jian tidak akan dengan mudah membantu mereka melakukan ramalan. Sangat mudah untuk mendapat serangan balik jika kultivasi mereka kurang. Ekspresi Ye Yuan berubah, ekspresinya menjadi jelek. Dia adalah kaisar yang melampaui aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura kekaisaran. Bukankah itu berarti, hal itu tidak bisa diramalkan sama sekali? Ye Yuan berkata dengan cemas, senior, ini. Orang tua itu tiba-tiba menyerahkan secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, minumlah secangkir teh, jangan cemas. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak cemas? Pada akhirnya, dia menenggak secangkir teh dalam satu tegukan. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Pavilion, nasib orang-orang terkasih junior ini tidak diketahui. Datang ke sini, aku hanya ingin mengetahui situasi mereka. Semoga Tuan Pavilion dapat membuat pengecualian. Untuk ini, Ye Yuan bersedia membayar berapapun harganya.
Orang tua itu meminum seteguk teh dan berkata dengan tenang, membiarkan seorang pemuda dengan aura melebihi kaisar berhutang budi pada orang tua ini tentu saja bersedia. Sayang sekali kekuatan orang tua ini tidak memenuhi keinginanku. Ye Yuan terlihat putus asa. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya hasilnya akan seperti itu. Tuan Paviliun, mungkinkah tidak ada jalan sama sekali? Ye Yuan berkata dengan enggan. Orang tua itu memberikan secangkir teh lagi dan berkata sambil tersenyum, minumlah perlahan, jangan terburu-buru. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan menyadari bahwa dia agak kehilangan ketenangan. Terima kasih, Tuan Paviliun. Dia menerima teh dan menyesapnya sedikit. Rasa pahit dan sepat hingga sangat keras langsung memenuhi mulutnya. Namun segera, rasa manis yang samar terungkap dalam kepahitan, menembus ke dalam perut, menular ke keempat anggota badan dan tulang. Dalam sekejap, esensi ilahinya tampaknya telah meningkat cukup banyak. Mata Ye Yuan berbinar dan dia memuji, teh yang enak. Teh yang enak. Junior ini sedikit impulsif, semoga senior tidak menyalahkannya. Seteguk tadi, Ye Yuan sama sekali tidak menikmati rasa enak dari teh roh ini. Dengan ketenangan, dia langsung merasakan efek luar biasa dari teh ini. Secercah persetujuan melintas di mata lelaki tua itu, diam-diam berpikir bahwa memang pantas menjadi pemuda yang memiliki kaisar yang melampaui aura, menjadi tenang begitu cepat. Orang tua itu tersenyum dan berkata, teh ini disebut teh kosong jangkrik embun langit. Satu cangkir bisa menandingi pil dewa peringkat 4 puncak. Kamu baru saja minum 2. Jika itu yang lain, mereka sudah lama harus memasuki pengasingan tertutup untuk menyerapnya. Tapi kamu tidak bereaksi sama sekali. Benar-benar layak menjadi kaisar yang melampaui aura. Ye Yuan sedikit terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau teh ini ternyata sangat berharga. Seniman bela diri penguasa ilahi lapis kedua biasa yang mengonsumsi pil dewa peringkat puncak 4 juga harus memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari. Mengkonsumsi 2 berturut-turut, meridian di dalam tubuh akan tidak mampu menahannya. Pasti akan ada rasa kembung di dalam tubuh. Tapi Ye Yuan minum 2 cangkir berturut-turut dan baik-baik saja. Tidak disangka bahwa penguasa paviliun rahasia mendalam tidak akan terkejut. Tapi dia tidak tahu kalau Ye Yuan memakan pil obat seperti makan kacang rebus. Tidak akan berhasil jika pilnya hanya sedikit. Ye Yuan tidak tahu berapa banyak pil obat tingkat dewa yang harus dikeluarkan untuk menembus satu alam kecil saat ini. Itu hanyalah jurang maut. Lupakan menggandakan teh roh, bahkan 10 cangkir, dia tidak akan mengedipkan kelopak mata juga. 2 cangkir memasuki perut, esensi dewa kekacauan Ye Yuan juga tidak bisa bertambah banyak. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, ternyata ini adalah teh yang luar biasa, tidak heran, tidak heran. Hanya saja, agak disayangkan. Orang tua itu berkata dengan ragu, oh, kenapa? Teh ini dipelihara dengan cermat olehnya. Dia telah mengeluarkan entah berapa banyak usahanya. Mendengar maksud Ye Yuan, sepertinya ada beberapa kekurangan. Ye Yuan berkata, teh ini adalah teh roh peringkat 5, tapi Tuan Paviliun hanya memiliki efek peringkat 4, bukankah itu memalukan? Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, teh ini adalah yang paling rewel dan sangat sulit untuk dikembangkan. Mampu memelihara peringkat puncak 4, lelaki tua ini telah menghabiskan entah berapa harganya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu adalah metode kultivasi senior yang salah. Teh ini, yang paling sulit dipertahankan adalah energi rohnya. Satu kesalahan saja maka energi roh akan bocor, menjatuhkan peringkat. Lelaki tua itu gemetar dan berkata, kamu punya metode perawatan dari teh ini. Teh ini sangat jarang ditemukan. Metode perawatan yang diturunkan juga sangat sedikit. Orang tua ini menghabiskan segala cara tetapi juga tidak menemukan metode untuk mengolahnya. Arti penting teh roh peringkat 4 dan teh roh peringkat 5 memiliki perbedaan kegunaan orang tua ini. Teh roh peringkat 4 sebenarnya hanyalah teh roh baginya, itu hanya minuman. Tapi teh roh peringkat 5 sangat membantu kultivasinya. Apalagi fungsi teh roh bukan hanya sekedar meningkatkan kultivasi. Ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memutar otak untuk pergi dan mengolahnya. Sayangnya semuanya sia-sia. Ye Yuan mengangguk dan berkata, metode pengasuhan teh jangkrik embun langit terletak pada kata, embun langit. Setiap pagi saat embun terbentuk, itulah saat teh roh menyerap energi roh paling kuat. Pada saat ini pupuk harus ditambahkan lebih banyak, sedangkan pada waktu lain harus dikurangi sesuai kebijaksanaannya. Apalagi 4 musim, jumlah pupuk setiap musimnya juga berbeda-beda.
Memang sangat sulit untuk mengolahnya, untuk senior dapat berkultivasi ke peringkat puncak 4, Anda jelas telah mengeluarkan banyak usaha juga. Saat lelaki tua itu mendengar apa yang Ye Yuan katakan, dia langsung sadar dan berkata, tidak heran. Tidak heran. Jadi begitulah adanya. Teman kecil Ye Yuan, ini, metode perawatan dari teh ini, dapatkah itu diberikan kepada orang tua ini? Teh roh juga merupakan sejenis obat roh. Pemeliharaannya sangat teliti dan tidak dapat dinyatakan dengan jelas dalam beberapa kalimat. Ye Yuan tahu karena hutan abadi juga merupakan penggemar upacara minum teh. Dia telah mengumpulkan banyak metode pemeliharaan teh roh. Teh embun langit ini adalah salah satunya. Penguasa paviliun rahasia mendalam sangat gelisah saat ini. Sikap seorang ahli hilang, menatap Ye Yuan dengan penuh semangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan slip giok dan mencantumkan metode perawatan untuk teh embun langit, dan memberikannya kepada penguasa paviliun rahasia mendalam. Perasaan ilahi penguasa paviliun rahasia mendalam menyapu seluruh tempat itu, matanya menjadi semakin cerah, sebuah penampilan yang mirip seperti telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya. Ternyata seperti ini, kenapa aku tidak memikirkannya? Orang tua itu tiba-tiba tampak tercerahkan dan benar-benar ingin mencobanya. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, menunggu dengan tenang. Dengan tampilan ini, sudah lebih dari 1 jam. Orang tua itu menyimpan slip gioknya, lalu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan agak malu, hahaha, aku telah diejek oleh teman kecil Ye Yuan, kamu tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan orang tua ini pada teh ini. Sekarang aku terbakar oleh semangat, aku tenggelam di dalamnya dan tidak mampu melepaskan diri selama beberapa waktu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior juga seorang alkemis dan secara alami memahami suasana hati penguasa paviliun. Orang tua itu tertawa dan berkata, berbicara tentang teh ini selama setengah hari, aku hampir lupa urusan yang sebenarnya. Teman kecil Ye Yuan, kamu mempunyai kaisar yang melampaui aura. Melakukan ramalan untukmu, aku harus menghabiskan banyak umur panjang. Tidak nyaman bagi orang tua ini untuk sering mengambil tindakan karena beberapa alasan. Oleh karena itu, orang tua ini menetapkan aturan untuk mengambil tindakan setiap 300 tahun sekali. Ye Yuan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Ia tidak menyangka bahwa takdirnya justru menjadi penghalang terbesar untuk menemukan liar mereka semua. Senior, aku bertanya-tanya berapa lama lagi dari 300 tahun ini? Ye Yuan bertanya. Orang tua itu berkata, tanggal 300 tahun hanya tersisa 7 tahun. Ye Yuan sangat gembira saat mendengarnya dan berkata, Senior, saya ingin memohon kesempatan ini bagi Anda untuk mengambil tindakan. Saya tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Namun lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kesempatan ini, kamu harus memperjuangkannya sendiri. Ye Yuan berkata dengan ragu, berjuang sendiri. Penguasa paviliun rahasia mendalam mengangguk dan berkata, setelah 7 tahun, kota kekaisaran cahaya ekstrim akan mendirikan arena 100 pertarungan. Pada saat itu, semua jenius akan berkumpul di sini dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan agar lelaki tua ini melihat aura mereka dan melakukan ramalan. Jika kamu ingin orang tua ini mengambil tindakan, hanya dengan memenangkan 100 arena pertempuran saja itu akan berhasil. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah dan dia berkata, ini, jika junior bertemu dengan alam penguasa ilahi tahap akhir, bukankah mustahil untuk menang? Memang benar Ye Yuan kuat, tapi dia belum bisa mengalahkan dewa ilahi tahap akhir. Penguasa paviliun rahasia mendalam tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aturan yang ditetapkan orang tua ini adalah semua orang yang usia kerangkanya melebihi 2000 tahun tidak diperbolehkan bergabung dengan arena 100 pertarungan. Semua lawanmu adalah rekanmu. Ye Yuan tertegun dan langsung sadar. Sebuah kesempatan agar penguasa paviliun rahasia mendalam secara pribadi melihat aura mereka dan memberikan petunjuk, betapa langkanya hal itu. Mereka yang usia tulangnya melebihi 2000 tahun, kekuatannya pada dasarnya sudah tetap. Ruang pengembangannya juga tidak akan terlalu besar. Menyuruh mereka menerima penampakan aura penguasa paviliun rahasia mendalam, bukankah itu akan sia-sia? Penguasa ilahi lapis kelima yang berusia 10.000 tahun, apa yang bisa dilihat? Tidak peduli bagaimana penampilannya, mustahil baginya untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Kota kekaisaran cahaya ekstrim yang menjadi tuan rumah arena 100 pertempuran ini adalah untuk menemukan para jenius dengan potensi dan membiarkan kekuatan-kekuatan tersebut menekankan pada perawatan mereka. Dengan cara ini,
kota kekaisaran juga akan memiliki hubungan jaringan yang sangat baik. Ketika para jenius ini tumbuh dewasa, mereka juga akan berterima kasih kepada kota kekaisaran cahaya ekstrim. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengagumi kelihayan dan pandangan jauh ke depan dari pemimpin paviliun rahasia mendalam. Langkah ini dapat membuat kota kekaisaran cahaya ekstrim membangun prestise yang besar, dan juga dapat membuat kota kekaisaran cahaya ekstrim mendapatkan banyak sekutu. Itu benar-benar berpengalaman dan sangat kejam. Tidak heran kekuatan dan pengaruh keluarga Jian begitu besar, ini bukan tanpa alasan. Tingkat jenius tertinggi di kota kekaisaran, pada usia sekitar 2000 tahun, kekuatan mereka kira-kira sama dengan alam penguasa ilahi tingkat menengah. Itu adalah kekuatan Ning Tianping. Dengan cara ini, Ning Tianping sudah berada di level jenius tertinggi di kota kekaisaran tanpa menyadarinya. Meskipun Jianping juga merupakan penguasa ilahi lapis kelima, usia kerangkanya sudah melampaui 2000 tahun. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Ning Tianping. Kita harus tahu, kota kekaisaran elang surgawi hanya kelas rendah di antara kota-kota kekaisaran. Peluang untuk melahirkan orang-orang jenius seperti itu sangat rendah. Jadi begitulah adanya, Ye Yuan mengerti. Tuan Paviliun yakinlah, Ye Yuan pasti akan mendapatkan tempat ini. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Ye Yuan juga akan mengalahkan pihak lain dan mendapatkan tempat ini. Dia sama sekali tidak membiarkan kegagalan. Tapi penguasa paviliun rahasia besar tertawa dan berkata, hahaha, teman kecil Ye Yuan jangan terlalu percaya diri. Arena 100 pertarungan tidak semudah yang kamu bayangkan. Ketika saatnya tiba, akan ada banyak generasi muda jenius yang bermunculan. Beberapa ratus kota kekaisaran di sekitar kota kekaisaran cahaya ekstrim juga akan datang tanpa penundaan setelah mendengarnya. Selain itu, beberapa anak muda ajaib yang penyendiri juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Pada saat itu, pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-6 mungkin muncul. Lawanmu sangat kuat. Arena 100 pertarungan ini telah diselenggarakan dalam banyak sesi. Saat ini, dampak dari pengaruh tersebut begitu luas sehingga bahkan kota-kota kekaisaran di bawah komando kaisar surgawi lainnya pun akan segera bertindak tanpa penundaan. Semakin luas area yang dicakup, semakin besar kemungkinan munculnya generasi muda jenius. Selain itu, beberapa orang jenius yang penyendiri juga ingin membuktikan potensi mereka dan semua ingin melihat potensi mereka. Oleh karena itu, mereka semua akan datang ke kota kekaisaran ini. Setiap 300 tahun, kota kekaisaran cahaya ekstrim akan menjadi tempat peleburan, menjadi tempat di mana semua jenius muda berkompetisi. Mata Ye Yuan penuh dengan tekad. Dia berkata dengan suara serius. Junior ini tidak boleh kalah dan juga tidak akan kalah. Penguasa paviliun rahasia mendalam tertawa dan berkata, haha, kaisar yang melampaui aura, orang tua ini benar-benar sangat penasaran sejauh mana kamu dapat mencapainya. Plus, Ye Yuan tiba-tiba melihat ke arah penguasa paviliun rahasia yang mendalam, matanya sedikit menyipit saat dia berkata, Tuan Paviliun, kamu hanya mengambil tindakan setiap 300 tahun sekali, mungkinkah kamu pernah menderita luka serius sebelumnya? Mata penguasa paviliun rahasia mendalam mengerut ketika dia mendengar hal itu dan berkata dengan kaget, dasar sialan, mata yang sangat tajam. Hehehe, benar sekali, orang tua ini dengan gegabah meramal rahasia surga saat itu, mengakibatkan penderitaan akibat serangan balik dari Dao Surgawi, menyebabkan ranahku turun drastis. Begitulah caraku berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ini. Mengambil tindakan setiap 300 tahun sekali, lelaki tua ini hampir tidak mampu memulihkan vitalitasku. Tapi kali ini, jika kamu benar-benar mendapatkan tempat pertama, arena 100 pertempuran berikutnya mungkin harus ditunda. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan tangan terkepal, untuk penguasa paviliun bersedia mengambil tindakan untuk membantuku, anugerah ini, Ye Yuan pasti akan mengingatnya. Penguasa paviliun rahasia mendalam terkekeh dan berkata, orang tua ini pernah terluka parah untuk ditukar dengan bantuan seorang kaisar yang melampaui aura, ini sangat berharga. Tapi, tetap saja kalimat itu, lawanmu sangat kuat. Kamu hanya dapat menerima ramalan orang tua ini jika kamu mendapat tempat pertama. Apa, kamu masih akan mengambil bagian di arena 100 pertempuran pada akhirnya. Alasan mengapa Jian Zhentao membawa Ye Yuan pergi mencari penguasa paviliun adalah agar dia tidak ikut serta dalam arena 100 pertarungan. Menurutnya, dengan kekuatan Ye Yuan, mustahil dia bisa menjadi juara pertama di arena 100 pertarungan.
Pertempuran di luar pintu itu, Jian Zhentao masih berpikir bahwa Ning Tianping yang mengambil tindakan sampai sekarang. Bagi penguasa ilahi lapis kedua yang ingin mengalahkan semua pahlawan di arena 100 pertarungan, ini hanyalah omongan bodoh. Ye Yuan mengangguk dan berkata, iya. Tuan Paviliun mengatakan bahwa selama aku bisa mendapatkan tempat pertama, dia akan melakukan ramalan untukku. Jian Zhentao melambaikan tangannya dan berkata, itulah hadiah yang harus didapat oleh peringkat pertama. Jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, untuk apa aku bekerja keras membawamu mencarinya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Kalau yang lain, itulah hadiah yang harus didapat juara pertama. Tapi bagiku, dia bisa menolak. Jian Zhentao membeku dan berkata, mengapa? Ye Yuan berkata, karena, dia bilang aku adalah kaisar yang melampaui aura. Biarpun dia bisa melakukan ramalan untukku, itu juga akan sangat merusak vitalitasnya. Pupil mata Jian Zhentao mengecil, dia menarik napas dingin, menggunakan matanya seolah-olah sedang menatap monster dan menatap lekat-lekat ke arah Ye Yuan. Kaisar yang melampaui aura, keterkejutan di wajah Jian Zhentao sangat besar. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, lupakan kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, bahkan di seluruh dunia bentangan surga, tidak ada lebih dari beberapa yang bisa ditemukan. Sulit juga untuk menghasilkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi dalam beberapa juta tahun. Kaisar yang melampaui aura hanya pernah ada dalam legenda. Dia benar-benar bertemu langsung hari ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Tuan Paviliun bahkan mengatakan bahwa jika aku benar-benar mendapatkan tempat pertama, arena 100 pertarungan berikutnya mungkin harus ditunda. Ini menunjukkan bahwa ramalan kali ini merupakan beban besar baginya. Jian Zhentao dikejutkan oleh berita ini hingga ia sesaat tidak dapat bicara. Aura kekaisaran sudah menjadi tebakannya yang berani. Dia tidak menyangka kalau takdir Ye Yuan bukanlah aura kekaisaran, melainkan kaisar yang melampaui aura. Dia mengerti mengapa dia tiba-tiba akan menerobos. Ini terpapar oleh Immortal Qi. Baru setelah sekian lama Jian Zhentao pulih dari keterkejutannya. Dia berkata dengan tatapan serius, Ye Yuan, kamu harus tetap bungkam tentang masalah ini dan jangan biarkan orang tahu. Kalau tidak, kamu akan mendapat banyak masalah. Ye Yuan mengangguk dan berkata, senior yakinlah, Ye Yuan tentu saja tahu. Sebagai pusat kekuatan Kaisar Surgawi di masa depan, berita ini terlalu eksplosif. Kebangkitannya pasti akan mengguncang struktur yang ada. Mungkin setelah beberapa Kaisar Surgawi mendapat berita ini, mereka akan mengirim orang untuk datang dan membunuhnya. Hal seperti ini bukannya tidak pernah terjadi sebelumnya. Jian Zhentao melanjutkan, tetapi aku masih tidak percaya bahwa kamu bisa mendapatkan tempat pertama. Ning Tianping tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, senior yakinlah, kekuatan yang mulia sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan para jenius itu. Setidaknya, aku bukan tandingan yang mulia. Meskipun mendapatkan tempat pertama itu sulit, yang mulia tidak akan menyerah. Jian Zhentao tertawa sendiri dan berkata, apakah kamu bercanda denganku? Penguasa ilahi lapis kedua, bahkan kamu bukan tandingannya. Ning Tianping tersenyum dan berkata, pertempuran di depan rumah senior itu adalah tindakan yang mulia secara pribadi. Jika menghadapi musuh secara langsung, yang mulia yakin bisa membunuh Jianping. Hanya saja yang mulia tidak ingin menyinggung paviliun rahasia yang mendalam, itu sebabnya dia dengan kuat bertahan dan tidak bertindak kejam. Jian Zhentao memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Apakah orang ini manusia? Di dalam kota kekaisaran, para jenius muda secara bertahap meningkat. Di jalanan dan gang, kedai teh dan kedai minuman, ada wajah-wajah muda di mana-mana. Para jenius muda ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, namun kebanggaan atas keberadaan mereka tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Kudengar saat ini, sudah ada 3 penguasa ilahi lapis ke-6 yang mendaftar ke arena 100 pertarungan. Bagaimana cara sekelompok orang aneh ini berkultivasi? Aku tidak pernah menunda kultivasiku sepenuhnya dan aku juga hanyalah penguasa ilahi lapis ke-4 sampai sekarang. Bukan begitu. Rana adalah yang kedua, yang menakutkan adalah pemahaman hukum mereka bahkan tinggi. Aku mendengar bahwa Jiangnan menggabungkan 3 kekuatan hukum, kekuatannya sangat luar biasa. Iya, juga, orang aneh bernama Xiaohu Yun itu, kudengar bahwa dia memahami hukum kehancuran. Tidak ada yang bisa menandinginya di peringkat yang sama. Di kota, diskusi sudah lama dimulai. Beberapa lawan yang kuat juga telah lama dipilih, menjadi sasaran diskusi panas semua orang. Arena 100 pertarungan dibagi menjadi 8 grup.
Tempat pertama setiap kelompok bisa mendapatkan bimbingan 7 tetua dari Paviliun Rahasia Mendalam. Dan pada akhirnya peringkat pertama ke-8 grup ini akan menjalani pertarungan final untuk menentukan juara arena kali ini. Juara ini akan mendapatkan bimbingan pribadi dari penguasa Paviliun Rahasia Mendalam. Ini merupakan kemuliaan yang tak tertandingi. Jadi para jenius yang kuat itu semua berpikir keras ingin bertarung memperebutkan tempat pertama ini. Meskipun itu semua adalah seni melihat aura, orang yang berbeda melaksanakannya, efeknya secara alami berbeda. Penguasa Paviliun Rahasia Mendalam mempelajari misteri keberuntungan. Para jenius yang dia bimbing secara pribadi sebelumnya, semuanya menjadi tokoh terkemuka di suatu wilayah di kemudian hari. Pada saat ini, di dalam kamar pribadi mewah lantai atas restoran Phoenix Abadi, Jianping sedang mengangkat cangkir anggurnya dan mengobrol dengan seorang pria muda. Ketika dia mendengar berita bahwa Ye Yuan akan berpartisipasi di arena 100 pertarungan, dia langsung sangat gembira. Ye Yuan secara pribadi diterima oleh penguasa paviliun, dia tidak punya cara untuk bertindak secara langsung. Tapi jika Ye Yuan secara tidak sengaja dipukuli sampai mati oleh orang-orang selama kompetisi, maka dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Hidup dan mati tidak dapat dikendalikan di arena ini, meskipun seseorang diperbolehkan untuk mengakui kekalahan. Dalam keadaan normal, tidak akan ada kematian di arena 100 pertarungan. Lagi pula, para jenius yang datang untuk ambil bagian di arena ini sebagian besar memiliki latar belakang yang besar. Di belakang setiap orang mungkin terdapat tokoh dikdaya Dewa Surgawi. Jika benar-benar membunuh pihak lain, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Namun, di setiap arena 100 pertarungan juga terdapat situasi di mana muncul korban. Dengan identitas Jianping, keinginan untuk menemukan kelompok Ye Yuan tentu saja bukanlah hal yang sulit. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Yuan dan Xiahou Yun dikelompokkan bersama, dia langsung sangat gembira. Pengelompokan ini, kota kekaisaran cahaya ekstrim secara alami akan membuat beberapa pertimbangan terlebih dahulu dan membuat para kontestan yang kuat saling menghindari. Dan Xiahou Yun tentu saja adalah unggulan nomor 1 di grup ini. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Yuan hanyalah penguasa ilahi lapis kedua, dia berkata dengan tatapan menghina, "Saudara Jianping terlalu meremehkan Xiahou Yun. Membunuh penguasa ilahi lapis kedua apakah perlu membuatku mengambil tindakan?" Jianping berkata dengan tatapan serius, "Saudara Xiahou tidak boleh meremehkannya. Meskipun anak ini hanyalah penguasa ilahi lapis kedua, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Kekuatannya tidak di bawah kekuatanku." Saat kata-kata ini keluar, wajah Xiahou Yun menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun kekuatan tempur Jianping tidak dianggap kuat, bagaimanapun juga dia adalah pusat kekuatan penguasa ilahi lapis kelima. Penguasa ilahi lapis kedua sebenarnya bisa melintasi 3 alam kecil untuk menghadapi musuhnya. Wajah Xiahou Yun menunjukkan ekspresi geli saat dia berkata sambil tersenyum, "Oh, lawan yang sangat menarik, Xiahou Yun ini harus mengalaminya. Namun, masalah saudari muda Meng Qing akan dipercayakan kepada saudara Jianping." Jianping menepuk dadanya dan berkata, "Tenang, guru masih sangat memperhatikan aku. Permintaan kecil ini tentu saja tidak sulit." Jianping mencibir dalam hatinya, "Ye Yuan, aku akan lihat apakah kamu masih belum mati kali ini." Xiahou Yun adalah penguasa ilahi lapis ke-6. Hukum kehancuran memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat mustahil untuk menang. Di dalam ruang kultivasi kematian, keringat Ye Yuan seperti hujan, saat ini dia sedang bertarung sampai mati dengan proyeksi dirinya. Proyeksinya masih kuat seperti sebelumnya. Sayang sekali dia tidak pernah menang sekalipun. Melihat lebih dekat, kedua orang ini sebenarnya sedang memejamkan mata. Kedua orang itu memasuki alam tanpa pamrih pada saat yang sama. Selama 7 tahun ini, Ye Yuan terjun ke dalam kultivasi yang sangat serius. Pertarungan kali ini berbeda dari sebelumnya, dia harus mendapatkan tempat pertama. Oleh karena itu, dia juga mencurahkan lebih banyak upaya. Intensitas kultivasinya, bagi orang normal sama sekali tidak dapat membayangkannya. Meskipun dia berjanji kepada penguasa paviliun rahasia mendalam dengan tulus dan sungguh-sungguh bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat pertama, dia juga tidak bisa meremehkan para jenius kali ini. Jika kekuatan Ye Yuan saat ini sudah mencapai pusaran ilahi lapis keempat, dia secara alami mampu menyapu bersih orang-orang yang berada di peringkat yang sama. Apapun lapis kelima, jika bertarung dengan penguasa ilahi lapis keenam, hanya dengan dia memukul telapak tangannya, mereka akan musnah seluruhnya.
Sayang sekali dia hanyalah penguasa ilahi lapis kedua saat ini. Energi spiritual yang dibutuhkan Ye Yuan untuk menerobos alam kecil saat ini bisa dianggap menakutkan. Dia tidak bisa menerobos dalam waktu singkat ini. Namun beberapa tahun kultivasi pahit ini ditambah dengan suplementasi pil obat, wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak pusaran ilahi lapis kedua. Ye Yuan tahu lawannya kali ini sangat kuat. Hanya penguasa ilahi lapis ke-6 saja yang cukup sulit. Selain itu, kekuatan tempur mereka tidak biasa. Selain itu, di antara dewa tingkat kelima, sulit untuk menjamin bahwa beberapa keberadaan yang kuat tidak akan muncul. Karena Tuan Paviliun Rahasia Mendalam telah memperingatkannya berkali-kali, jelas menunjukkan bahwa para jenius di beberapa 100 kota ini tidak begitu sederhana. Dengan kekuatan saat ini Ye Yuan, menghadapi penguasa ilahi tingkat ke-6 masih agak melelahkan. Oleh karena itu, dia sedang mencari terobosan dalam kekuatan hukum. Dalam 7 tahun ini, Ye Yuan sudah mengolah hukum pedang Dao hingga ke ranah kesempurnaan besar tingkat keempat di dalam ruang prasasti penekan dunia. Sayangnya, hukum ruang tidak mencapai terobosan. Hukum ruang tingkat ketiga terlalu sulit. Bahkan dengan bakat Ye Yuan, dia masih tidak memiliki petunjuk setelah meraba-raba selama beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, dia masuk ke ruang kultivasi kematian berulang kali, mencoba untuk mencapai terobosan. Hahaha. Kamu ingin memahami hukum ruang. Bermimpi saja, datang suatu hari, kamu akan mati di tanganku. Proyeksi itu tertawa aneh, tetapi tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, pedang Ye Yuan menarik sisi tajam, menembus pertahanannya, langsung memotongnya menjadi 2. Dengan rasa tidak puas yang intens, klon mati lagi. Tidak mungkin. Tanpa debu berkata dengan sukacita, surga membalas orang yang tekun, akhirnya kamu memahami hukum ruang tingkat ketiga. Ye Yuan terengah-engah sebentar dan berkata, ya, itu terlalu sulit. Mereka yang bisa memahami hukum ruang adalah semua orang yang memiliki bakat luar biasa. Tanpa debu berkata, tentu saja. Sejak zaman kuno, siapapun yang memahami hukum ruang, mereka semua adalah orang yang namanya mengguncang wilayah, reputasi mereka sangat terkenal. Ye Yuan berkata dengan sukacita, hukum ruang memang kuat. Hukum ruang tingkat ketiga yang mencapai ranah kesempurnaan besar seharusnya dapat merobek ruang, bukan? Seni pedang berkabut yang menyatu dengan hukum ruang tingkat ketiga, dalam hal kekuatan, seharusnya tidak kalah dengan segel nirwana lagi. Hehehe, aku sangat menantikan arena 100 pertempuran. Aku ingin tahu apakah akan muncul lawan yang bisa menggerahkanku. Di arena seni bela diri yang sangat besar, tempat itu penuh sesak. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim secara khusus membangun arena seni bela diri berskala besar untuk menjadi tuan rumah arena 100 pertarungan yang diadakan sekali setiap 300 tahun. Di tengah arena seni bela diri, 8 cincin berskala besar dibangun. Pada saat ini, 8 ring semuanya dibagi menjadi 4 arena kecil, semua kontestan bersiap untuk mencobanya. Yang mendaftar pada kompetisi kali ini berjumlah total 3.600 orang lebih. Dibagi menjadi 8 kelompok, kompetisi masing-masing kelompok dilakukan secara mandiri. Ye Yuan ditempatkan di grup ke-6, Ning Tianping ditempatkan di grup ke-8. Saat Ye Yuan memasuki lapangan, dia menarik gelombang ejekan. Apakah mataku mulai kabur? Penguasa ilahi lapis kedua benar-benar berani datang dan mengambil bagian dalam arena 100 pertempuran juga. Hahaha, dia jenius. Orang jenius tentu saja ingin mendapatkan pengakuan dari Paviliun Rahasia Mendalam. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kalau aku bisa bertemu dengannya di ronde pertama, seberapa bagusnya. Di mata banyak orang, Ye Yuan sudah menjadi sepotong daging berlemak. Apakah mereka bisa memasuki babak berikutnya atau tidak, itu tergantung pada apakah mereka bisa menghadapi petarung lemah seperti Ye Yuan. Di antara para jenius yang mendaftar, sebagian besar alam terkonsentrasi dari penguasa ilahi lapis ketiga hingga penguasa ilahi lapis kelima. Jumlah penguasa ilahi lapis kedua dan penguasa ilahi lapis ke-6 sangatlah sedikit. Bertemu dengan penguasa ilahi lapis kedua, itu sama saja dengan tiket bypass ke babak kedua. Tentu saja, mereka yang memiliki pemikiran seperti ini sebagian besar adalah penguasa ilahi lapis ketiga dan lapis keempat. Benar-benar mencapai penguasa ilahi lapis kelima, seseorang tentu saja merasa jijik untuk mengambil keuntungan dari pemikiran semacam ini. Orang-orang ini benar-benar ceroboh dan buta. Ning Tianping berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu repot dengan mereka. Orang-orang ini hanya menemani tuan ini belajar.
Silakan saja, lakukan yang terbaik dan berusahalah untuk mendapatkan tempat pertama. Keberuntungan Ning Tianping lebih baik, kelompok tempat dia ditempatkan tidak memiliki pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-6. Jika Ning Tianping tampil bagus, dia mungkin bisa mendapatkan tempat pertama di grupnya. Lagi pula, apa yang diperoleh Ning Tianping adalah warisan dewa sejati, sedangkan para jenius ini, sebagian besar tidak memiliki warisan dewa sejati. Ning Tianping tertawa dan berkata, disiksa oleh Yang Mulia sepanjang hari, aku disiksa hingga aku bahkan meragukan hidup, aku juga tidak tahu sejauh mana yang bisa aku capai kali ini. Beberapa tahun terakhir, lawan satu-satunya Ning Tianping adalah Ye Yuan. Bertarung dengan Ye Yuan adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dikalahkan tidak peduli bagaimana dia bertarung. Tapi justru karena keberadaan Ye Yuan, Ning Tianping bisa memberikan segalanya dan berusaha sekuat tenaga setiap saat. Karena itulah teknik bela diri dan pemahaman hukumnya berkembang pesat. Bahkan Mo Lifei juga kagum dengan kecepatan peningkatan muridnya ini. Namun, dia juga lebih takjub dengan kekuatan Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan meremehkan warisannya. Segera, pertandingan arena putaran pertama dimulai. Kompetisi babak pertama, kekuatan para kontestan yang turun ke lapangan memiliki perbedaan yang lebar, pertarungan pun berlangsung sangat cepat. Kelompok Ye Yuan berjumlah 400 orang, yang juga berarti 200 orang dalam pertempuran. Ini berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Beberapa orang langsung dihabisi dalam beberapa tarikan napas itu. Babak selanjutnya, Ye Yuan versus Li Kun. Hakim berkata dengan suara yang jelas. Ketika Ye Yuan mendengar namanya dipanggil, dia melompat ke atas ring. Itu adalah penguasa ilahi lapis kedua. Li Kun, kamu benar-benar mengambil harta karun. Hanya berbaring dan kamu bahkan bisa memasuki babak kedua. Para kontestan di sampingnya semuanya menggunakan mata yang sangat iri saat melihat Li Kun. Li Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih sudah memberi jalan. Terima kasih sudah memberi jalan. Selesai berbicara, dia melompat dan juga masuk ke lapangan. Li Kun memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, nak, kekuatanmu masih dianggap lumayan di antara yang lain. Tapi, kamu datang terlalu dini. Jika kamu datang ke arena 100 pertarungan berikutnya, kamu mungkin masih memiliki harapan. Akui kekalahan, saat aku bergerak, kamu pasti tidak akan terluka. Ye Yuan tertunda selama 300 tahun di antaranya. Kecepatan menerobos alam pusaran ilahi agak lambat. Ranahnya saat ini sedikit lebih baik daripada seniman bela diri biasa, tetapi juga tidak dianggap terlalu menakjubkan. Di antara para jenius ini, hal itu tidak mencolok. Li Kun adalah puncak penguasa ilahi lapis ketiga. Dia baru saja melewatkan satu langkah. Jika dia bisa maju selangkah lebih jauh, dia bisa menerobos menjadi penguasa ilahi lapis keempat. Kekuatannya saat berhadapan dengan penguasa ilahi lapis kedua, secara alami sangat mendominasi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika belum pernah bertarung sebelumnya, siapa yang tahu? Li Kun terkekeh dan berkata, sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata jika tidak melihat peti mati. Lupakan saja, maka tuan muda ini akan menghajarmu. Pedang badai bayangan yang keras. Pedang Li Kun menyerang seperti angin, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Ye Yuan. Kecepatan yang sangat cepat, gelombang seruan datang dari bawah. Jelas sekali, mereka sangat terkejut dengan kecepatan Li Kun. Di bawah ring, Xiao Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat santai, tapi perhatiannya tidak pernah lepas dari tubuh Ye Yuan sebelumnya. Mengenai penuturan Jian Ping, dia sebenarnya tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin penguasa ilahi lapis kedua bisa melintasi 3 alam kecil untuk bertempur? Alam kecil di ranah penguasa ilahi lapis bukanlah kubis yang bisa dilintasi dengan santai. Apalagi bahkan dipisahkan oleh panggung kecil di tengahnya. Bahkan seorang jenius seperti dia, ketika berada di penguasa ilahi lapis kedua, dia hanya bisa mengalahkan beberapa penguasa ilahi lapis ketiga. Sebuah pedang langsung menembus dada. Serangkaian seruan datang dari bawah sekali lagi. Kematian terjadi di babak pertama. Kekuatan Ye Yuan ini terlalu lemah kan? Li Kun sendiri juga terlonjak ketakutan. Namun sosoknya belum juga stabil ketika tiba-tiba dia merasakan seseorang mendorong dari belakang. Turun. Li Kun sangat ingin menstabilkan sosoknya, tetapi dorongannya tidak sederhana, secara langsung kehilangan seluruh keseimbangannya, membuatnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Itu hanya untuk melihat sosok Li Kun tanpa sadar terbang keluar dari arena, langsung jatuh ke tanah.
Tatapan Xia Huyun berubah tajam dan dia berteriak, "Hukum tata ruang." Meskipun itu berlalu dalam sekejap, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain dan dia menangkapnya dengan sangat tajam. Li Kun menopang pinggangnya dan berdiri. Memfokuskan matanya dan melihat, Ye Yuan masih berdiri di atas ring dengan baik dan dia langsung terlihat bingung. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Dia jelas-jelas menikam Ye Yuan barusan, kenapa malah dia yang kalah? Hakim berkata, Ye Yuan menang, Li Kun kalah. Ye Yuan memasuki babak kedua. Melihat hasil ini, terjadi keributan di bawah. Apa yang terjadi tadi? Aku dengan jelas melihat Li Kun menikam Ye Yuan, mengapa dia dikalahkan tanpa sebab atau alasan? Tidak tahu, sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Penguasa ilahi lapis kelima berkata sambil tertawa, itu adalah hukum tata ruang. Ye Yuan memanfaatkan hukum tata ruang untuk menghindari pedang Li Kun, lalu mendorongnya dari belakang dan dia keluar. Hehehe, cukup menarik. Penguasa ilahi lapis kelima, terlepas dari kekuatan atau penglihatannya, semuanya satu tingkat lebih tinggi. Dia secara alami bisa melihat situasi sebenarnya dari Ye Yuan. Namun, dia tidak khawatir. Kekuatannya 3 tingkat lebih tinggi dari Ye Yuan. Sekalipun itu adalah hukum tata ruang, hal itu juga tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Hanya saja, dia tidak bisa lagi menganggap Ye Yuan sebagai penguasa ilahi lapis kedua biasa. Hukum ruang. Ye Yuan ini, dia benar-benar memahami hukum tata ruang. Astaga, tak heran dia berani naik ring, ternyata dia juga eksistensi seperti monster. Memang benar, mereka yang berani datang ke arena 100 pertempuran, tidak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Li Kun terlalu meremehkan musuh. Kalau tidak, dengan kekuatannya, mustahil untuk kalah secepat itu. Satu kalimat dari penguasa ilahi lapis kelima itu segera menyebabkan kegemparan di antara para kontestan. Hukum tata ruang sebenarnya merupakan kekuatan hukum dalam legenda. Seseorang yang tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Namun, kemampuan Ye Yuan sudah jelas bagi semua orang. Sekalipun hukum tata ruang sangat kuat, kemampuan mengalahkan Li Kun sudah menjadi batasnya. Apalagi kekuatan Li Kun tidak lemah. Jika dia menganggapnya serius, hasilnya sulit diprediksi. Pada akhirnya, mereka semua merasa bahwa Ye Yuan mengeksploitasi celah dan hanya menang dengan mudah secara kebetulan. Pertempuran berlanjut, pusat kekuatan kelompok ke-6 juga mengungkapkan wajah asli mereka satu persatu. Tapi lawan di babak pertama, sangat sulit untuk mengukur kekuatan sebenarnya dari para ahli ini. Meskipun semua orang jenius, ada juga perbedaan antara orang jenius. Demikian pula para penguasa ilahi lapis keempat, karena perbedaan pemahaman hukum, perbedaan kekuatannya mungkin sangat besar. Aku merasa kekuatan Gao Sun pasti sangat kuat. Dia hanya menggunakan satu gerakan dan menghabisi lawannya. Juga, Song Tianqiang bahkan tidak mengeluarkan senjatanya dan meladeni lawannya dengan satu tangan. Xia Huyun belum mengambil tindakan. Aku ingin tahu seperti apa kekuatannya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, semuanya menebak-nebak kekuatan para pemain top itu. Namun hal yang terlihat di babak pertama terlalu sedikit. Mereka hanya bisa menilainya secara perlahan berdasarkan kecepatan pertarungan. Namun beberapa eksistensi kuat kelompok ini juga telah mengungkap puncak gunung esnya. Grup selanjutnya, Xia Huyun versus Zhang Feng. Saat itu juga, hakim akhirnya memanggil nama Xia Huyun. Ekspresi semua orang berubah menjadi kaku, melihat ke arah sosok Xia Huyun. Kedua orang itu melompat dan tiba di atas ring. Ekspresi Zhang Feng sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sangat tidak beruntung, bertemu dengan Xia Huyun di ronde pertama. Tidak ada cara untuk bersaing sama sekali. Beri kamu 3 napas waktu untuk menyerah. Jika tuan muda ini bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerah lagi. 1. Xia Huyun sangat mendominasi, langsung memulai hitungan mundur. Ekspresi Zhang Feng sangat jelek, keringat sebesar kacang merembes dari dahinya, dan segera merasakan rasa penindasan yang kuat. Tapi Xia Huyun bahkan tidak melepaskan esensi ilahinya sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. 2. Aku mengaku kalah. Dengan sangat enggan, Zhang Feng mengaku kalah dan menyerah. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menyerang. Sikap Xia Huyun yang sombong memberikan tekanan psikologis yang luar biasa kepada semua kontestan. Semua orang tahu bahwa apa yang dia kembangkan adalah hukum kehancuran. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Mereka yang tidak percaya diri,
siapa yang berani maju dan mencoba? Satu pukulan dan seluruh tubuhmu akan hilang bahkan tanpa ada kesempatan untuk mengaku kalah. Jika itu orang lain, mengatakan ini hanya lelucon. Tapi Xiaoyun, dia memiliki kepercayaan diri ini. Alam absolut penguasa ilahi lapis Q6 ditambah dengan hukum kehancuran, hukum kuat semacam ini, siapa yang berani menantangnya dengan mudah? Ini adalah pusat kekuatan sejati. Eksistensi yang menghancurkan ahli yang setara. Aura Xiaoyun terlalu kuat. Aku bahkan merasakan tekanan yang luar biasa di bawah. Bagi Zhang Feng untuk tidak berlutut sudah sangat mengesankan. Ya, sangat kuat. Satu kalimat mematahkan tekad lawannya. Orang seperti ini tidak punya cara untuk bersaing sama sekali. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang bisa membiarkan dia bergerak. Atau akankah dia mendapat tempat pertama tanpa menodai senjatanya dengan darah seperti ini? Ini sangat sulit untuk mengatakannya, aku rasa hanya sedikit penguasa ilahi lapis kelima yang berani bersaing bersamanya. Pada saat ini, bahkan ekspresi beberapa penguasa ilahi lapis kelima juga agak jelek. Rasa penindasan yang diberikan Xiaoyun kepada mereka terlalu kuat. Tapi mata Ye Yuan bersinar seolah melihat mangsa yang sudah lama ditunggu-tunggu. Xiaoyun ini juga memberinya rasa penindasan yang kuat. Namun rasa tertekan ini justru membuatnya merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Dan saat ini, tatapan Xiaoyun benar-benar melihat ke arahnya. Empat mata bertemu, Xiaoyun mula-mula tertegun, lalu langsung mencibir di dalam hatinya, bocah ini sebenarnya ingin bertarung denganku, benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Semangat juang di tubuh Ye Yuan tidak disembunyikan sama sekali. Mendarat di mata orang lain, itu hanya menjadi lelucon. Penguasa ilahi lapis kedua memprovokasi penguasa ilahi lapis Q6, dan ia bahkan merupakan eksistensi yang kuat di antara penguasa ilahi lapis Q6. Ini tampak seperti tindakan mencari kematian, apapun yang terjadi. Hukum tata ruang tidak dapat menutupi perbedaan besar yang terjadi. Ini adalah pengetahuan umum, sesuatu yang diketahui semua orang. Xiaoyun perlahan datang ke depan Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kamu ingin menantangku. Ye Yuan tidak tahu kalau Jianping dan Xiaoyun sudah lama membuat kesepakatan. Dia hanya secara naluriah ingin bertarung dengan yang kuat. Mendengar itu, dia tersenyum dan berkata, kamu sangat kuat. Tapi aku harus mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus menang. Tapi kata-kata ini hanyalah lelucon paling lucu di dunia ketika sampai ke telinga orang lain. Hahaha, sungguh bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Nak, kamu terlalu sombong. Apakah menurutmu dengan memahami hukum tata ruang, kamu tidak terkalahkan di bawah langit? Nak, tahukah kamu apa yang disebut memukul batu dengan telur? Di sampingnya, serangkaian ejekan datang. Pernyataan ini terdengar sangat tidak berdaya. Xiaoyun menyeringai dan berkata, hehehe, hukum tata ruang, tuan muda ini juga sangat menantikannya. Ingin menantang tuan muda ini, berlatihlah lebih keras untuk berdiri di hadapanku terlebih dahulu. Ye Yuan tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Senyum menggantung di wajahnya, tapi Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Dia telah mengembangkan niat sejati pembantaian tertinggi sebelumnya dan sangat sensitif terhadap niat membunuh. Xiaoyun ini sebenarnya memiliki niat membunuh terhadapnya. Meskipun Xiaoyun menyembunyikannya dengan sangat baik, Ye Yuan masih bisa mendeteksinya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, kenapa dia punya niat membunuh terhadapku? Mungkinkah, Jianping? Ye Yuan memikirkan Jianping dengan sangat cepat di dalam hatinya. Di kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, selain Jianping, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang pernah berkonflik dengannya sebelumnya. Meskipun Xiaoyun sombong, sangat mustahil untuk menimbulkan niat membunuh padanya saat pertama kali mereka bertemu. Maka hanya ada satu kemungkinan, Jianping meminta Xiaoyun melakukannya. Ye Yuan tersenyum dingin di dalam. Jianping ini benar-benar bertahan seperti hantu. Segera, babak kedua dimulai. Lawan di babak kedua jelas akan jauh lebih kuat. Pertempuran juga mulai intens. Namun bagi Ye Yuan, tidak ada banyak perbedaan. Dia masih mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Kali ini, lawan Ye Yuan adalah penguasa ilahi lapis keempat. Namun, dia tetap dikirim terbang dalam satu gerakan. Setelah penguasa ilahi lapis keempat itu jatuh ke tanah, dia masih memiliki pandangan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ye Yuan telah memahami hukum tata ruang sejak lama dan secara bertahap menjadi fasih dan cerdik dalam penerapan hukum tersebut.
Penguasa ilahi lapis keempat bukanlah lawan yang mampu bertahan dalam satu pertukaran dengannya sejak lama. Ye Yuan ini sebenarnya sangat kuat. Pantas saja dia berani memprovokasi Xia Huyun. Sepertinya dia memang masih memiliki beberapa keahlian. Penguasa ilahi lapis kedua sebenarnya bisa mengalahkan alam penguasa ilahi tingkat menengah, hukum tata ruang memang kuat. Tapi sekuat apapun dia, mustahil juga bisa menjadi tandingan Xia Huyun. Kemampuan Ye Yuan mengalahkan penguasa ilahi lapis keempat membuat semua orang terkejut. Dari alam penguasa ilahi tahap awal hingga tahap menengah adalah sebuah rintangan besar. Penguasa ilahi lapis ketiga, jika mereka tidak memiliki sarana yang menentang surga, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan penguasa ilahi lapis keempat. Tapi Ye Yuan hanyalah penguasa ilahi lapis kedua dan berhasil mencapainya. Ini juga membuat semua orang akhirnya menyadari bahwa Ye Yuan tidak bisa dianggap enteng. Namun mereka masih tidak percaya kalau Ye Yuan bisa mengalahkan Xia Huyun. Bagaimanapun juga, Xia Huyun terlalu kuat. Babak kedua tak ada ketegangan sedikit pun, lawan langsung mengaku kalah lagi. Aura yang dia keluarkan terlalu kuat, tidak ada yang berani maju dan menerima gerakan darinya sama sekali. Babak ketiga, Ye Yuan melanjutkan kemenangan beruntunnya, sekali lagi mengalahkan penguasa ilahi lapis keempat. Lawan Xia Huyun langsung mengaku kalah sekali lagi. 3 ronde pertempuran telah selesai, namun tidak ada yang bisa memaksa Xia Huyun untuk mengambil tindakan. Setelah ronde ketiga berakhir, juri mengumumkan, hentikan pertarungan selama sehari, besok, kita lanjutkan ronde keempat. 3 ronde berturut-turut, stamina beberapa orang sudah hampir tak mampu bertahan lagi. Mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Setelah bubar, Ning Tianping juga datang menemuinya dan berkata dengan ekspresi bersemangat, "Yang mulia, aku melewati 3 putaran berturut-turut." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jika kamu bahkan tidak bisa melewati 3 ronde, aku akan menendangmu kembali ke elang surgawi dengan 1 kaki." Ning Tianping terkekeh dan berkata, "Yang mulia, aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi saat ini, untuk benar-benar dapat bertukar jurus dengan begitu banyak ahli. Yang terpenting, aku benar-benar bisa menghancurkan mereka. Hahaha, sungguh luar biasa." Tawa keras Ning Tianping segera menarik serangkaian pandangan sekilas. Cukup banyak orang yang melemparkan tatapan bermusuhan. Orang ini terlalu sombong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu saat ini memang sudah dianggap standar tingkat atas kota kekaisaran. Tapi aku pikir kamu akan membuat mereka semakin tertinggal." Ning Tianping berkata dengan penuh semangat, "Hehehe, yang mulia adalah dermawan Tianping, benar-benar mengubah hidupku." Setelah beristirahat selama sehari, arena 100 pertempuran dilanjutkan. Kali ini, orang-orang di tribun jelas lebih banyak. Pasalnya mulai ronde ketiga, situasi pertarungan jelas menjadi lebih intens. Jumlah anggota setiap kelompok kira-kira lebih dari 400 orang. Setelah 3 putaran pertempuran, lebih dari setengahnya sudah tersingkir. Hanya tersisa 50 orang lebih. Orang-orang ini semuanya ahli di antara para ahli. Selain Ye Yuan, salah satu penguasa ilahi lapis kedua, sisanya adalah ahli penguasa ilahi tingkat menengah. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang berani meremehkan Ye Yuan. Hakim berkata, memulai babak keempat, pertandingan pertama, Ye Yuan versus Song Tianqiang. Ye Yuan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan mengambil naik ke arena kali ini. Arai urutannya diatur oleh Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim telah menjadi tuan rumah bagi begitu banyak ratusan arena pertempuran dan tentu saja sangat berpengalaman. Mereka akan mengatur urutan sesuai dengan kekuatan seniman bela diri, menyimpan pemain kuat untuk yang terakhir dengan kemampuan terbaik mereka. Jelas, dalam pandangan mereka, kekuatan Ye Yuan untuk mengalahkan penguasa ilahi lapis keempat sudah cukup bagus. Penguasa ilahi lapis kelima, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang, itulah sebabnya pertarungannya diatur. Ye Yuan versus Song Tianqiang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Hehehe, bocah ini luar biasa sombong, aku ingin melihat di mana letak batasannya. Kekuatan Song Tianqiang benar-benar merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara para penguasa ilahi lapis kelima. Mitos Ye Yuan akan berakhir di sini. Semua orang juga tidak menyangka bahwa pertarungan pertama yang akan mendapat banyak perhatian adalah tentang Ye Yuan. Mereka sangat ingin melihat di mana letak batasan Ye Yuan. Jelas sekali, Song Tianqiang adalah ujian terbaik untuk melihat batas kemampuan Ye Yuan. Hanya saja tidak ada yang mengira Ye Yuan akan menang.
Ye Yuan melompati alam untuk mengalahkan penguasa ilahi lapis ketiga, ini sangat mudah dimengerti. Ye Yuan melintasi alam untuk mengalahkan penguasa ilahi lapis keempat, mereka juga bisa menerimanya. Jika Ye Yuan bahkan bisa mengalahkan penguasa ilahi lapis kelima, ini juga terlalu buruk. Song Tianqiang memandang Ye Yuan dan berkata, kamu sangat baik. Jika kamu bisa menerobos menjadi penguasa ilahi lapis keempat, aku mungkin tidak akan menjadi tandinganmu lagi. Tapi sekarang, akui kekalahan. Kamu tidak punya harapan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa pola kalian semua sama? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengubah ke sesuatu yang lain? Jika belum bertarung, siapa yang tahu hasilnya? Mata Song Tianqiang sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, karena itu masalahnya, maka Tuan Muda ini akan memberitahu padamu bahwa hukum tata ruang tidak dapat melampaui segalanya. Sudah jelas bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tempur penguasa ilahi lapis keempat. Namun, ada juga jurang pemisah yang besar antara penguasa ilahi lapis keempat dan penguasa ilahi lapis kelima. Terlebih lagi, Song Tianqiang bahkan adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Tinju Song Tianqiang bergemuruh, membawa serta kekuatan dunia penguasa ilahi lapis kelima, hampir menghancurkan arena itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing berubah. Sebelumnya, Song Tianqiang selalu mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sekarang, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Song Tianqiang. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Apa yang akan dia lakukan? Bentrok langsung dengan Song Tianqiang. Bukankah dia akan menggunakan hukum tata ruang untuk menghindari pukulan ini? Tunggu sebentar, orang ini bahkan adalah seorang kultivator tubuh fisik, tubuh emas transformasi keempat tingkat menengah. Orang ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Di tengah kerumunan, seruan seru terdengar. Karena mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum tata ruang, tetapi dia juga seorang kultivator tubuh emas transformasi tahap keempat. Tubuh emas transformasi keempat tingkat menengah setara dengan seniman bela diri penguasa ilahi lapis keempat hingga lapis keenam. Ye Yuan baru saja memasuki tubuh emas transformasi keempat tingkat menengah, kekuatannya kira-kira setara dengan penguasa ilahi lapis keempat. Orang-orang ini berpikir bahwa ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum tata ruang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Ye Yuan bahkan lebih kuat dari seni bela dirinya. Cakar naga alam semesta. Gemuruh besar terdengar. Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa puluh langkah. Ekspresi Song Tianqiang sedikit berubah. Dia adalah penguasa ilahi lapis kelima dan benar-benar bertarung imbang dengan transformasi tubuh emas keempat tingkat menengah Ye Yuan. Penghinaan ini, dia tidak bisa menerimanya. Sosok Song Tianqiang bergerak dan kembali melayangkan pukulan ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak menyerah sedikit pun, ia menggunakan cakar naga alam semesta dan bertarung melawan Song Tianqiang. Cahaya keemasan bersinar di tubuh Ye Yuan, aura naga meluap. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun. Di bawah panggung, para kontestan sudah lama tercengang karena terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan sejati Ye Yuan ternyata sangat mengerikan? Sebelumnya, mereka bahkan mengejek Ye Yuan karena ranahnya yang terlalu rendah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Kekuatan mereka bahkan tidak bisa memaksa kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya sama sekali. Ini kekuatan aslimu. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, kamu pasti mati. Di bawah panggung, Xiao Yun mencibir dengan dingin. Di mata orang lain, kekuatan Ye Yuan secara alami cukup kuat. Untuk bisa melawan Song Tianqiang dengan sengit hingga saat ini, kekuatannya memang telah melebihi ekspektasi semua orang. Namun di mata Xiao Yun, itu masih belum cukup untuk dilihat. Di bawah panggung, semua kontestan terlihat serius. Kekuatan Ye Yuan jauh melampaui imajinasi mereka. Yang awalnya paling tidak menjanjikan kini menjadi kuda hitam besar. Bahkan Song Tianqiang tidak bisa menjatuhkannya. Di atas ring, Song Tianqiang gagal memenangkan pertarungan berlarut-larut dan menjadi agak cemas di dalam hatinya. Lawanku adalah Xiao Yun, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah ini? Lupakan saja, gerakan itu awalnya ditujukan untuk Xiao Yun, tapi aku hanya bisa mengungkapkannya terlebih dahulu sekarang. Song Tianqiang memanfaatkan kejutan balasan dan menjauh dari Ye Yuan pada jarak tertentu. Tiba-tiba, aura Song Tianqiang meroket, seluruh tubuhnya menjadi membungkuk.
Wajah semua orang berubah. Gerakan Song Tianqiang ini belum dirilis, namun sudah mengumpulkan momentum yang cukup. Bisa dibayangkan bahwa serangan selanjutnya akan menjadi pukulan seperti kilat. Serangan yang sangat kuat, pukulan Song Tianqiang belum dilakukan, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa serangan ini akan lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Serangan semacam ini sebenarnya berada di puncak penguasa ilahi lapis kelima. Itu juga tidak jauh dari penguasa ilahi lapis keenam. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, mustahil untuk mencapainya. Di tribun, ketika Jianping melihat pemandangan ini, dia langsung sangat bersemangat. Dia telah menatap arena kelompok ke-6 selama ini. Melihat serangan menakjubkan kali ini, dia langsung melihat harapan. Jika Song Tianqiang bisa langsung membunuh Ye Yuan, itu juga akan menjadi hal yang luar biasa. Jianping berteriak dalam hatinya, "Ye Yuan, kamulah yang memaksaku. Pukulan ini, aku akan lihat bagaimana kamu akan menerimanya." Tinju surgawi galaksi jatuh. Song Tianqiang berteriak keras, sebuah pukulan bergemuruh seperti bola meriam. Kekuatan dunia yang kejam berubah menjadi aliran putih, mirip dengan galaksi yang tenggelam. Keributan itu sangat mengejutkan, tapi saat ini, aura yang lebih kuat melonjak ke langit. Yang dia lihat hanyalah pola biru yang berkedip-kedip di tengah cahaya keemasan di tubuh Ye Yuan. Raungan naga menyambutnya secara langsung, berhadapan langsung dengan tinju surgawi milik Song Tianqiang. Wajah semua orang berubah, mata mereka menunjukkan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Serangan yang sangat kuat, sebenarnya tidak kalah dengan langkah Song Tianqiang. Anak ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf yang kuat. Bagaimana dia melakukannya? Jurus yang begitu kuat memberikan beban yang sangat besar pada tubuh fisik para kultivator tubuh. Secara logika, dengan kekuatan tubuh Ye Yuan saat ini, itu tidak cukup untuk mendukung gerakan sekuat itu. Namun, Ye Yuan masih berhasil. Mereka tidak tahu bahwa dengan peningkatan pola biru, tubuh fisik Ye Yuan jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Posisi kedua cakar naga alam semesta, naga ilahi menginjak surga. Semua orang bisa melihat naga biru yang sangat kuat mengacungkan cakar naganya, langsung mencakar ke arah aliran putih itu. Konfrontasi langsung. Kedua serangan itu bergemuruh di udara, tidak ada yang menyerah satu sama lain, berguncang hingga ruang angkasa bergetar. Tekanan kuat itu bahkan membuat semua seniman bela diri berubah wajah. Kulit Song Tianqiang menjadi pucat pasi dan benar-benar merasa lelah. Akhirnya, naga biru itu begitu dahsyat hingga mampu mempengaruhi langit dan bumi, menghancurkan aliran sungai putih, mengeluarkan dentuman keras yang mengejutkan surga. Naga biru menghilang, tubuh Song Tianqiang melesat ke belakang, terbang keluar dari arena tanpa daya. Ye Yuan menang. Semua orang terdiam karena terkejut. Hasil ini sungguh di luar dugaan mereka. Meskipun tubuh fisik Ye Yuan memiliki kekuatan yang menyaingi penguasa ilahi lapis keempat, Song Tianqiang adalah tokoh dikdaya penguasa ilahi lapis kelima. Menghadapi penguasa ilahi lapis keempat, dia praktis memiliki kekuatan untuk membunuh secara instan. Tapi Song Tianqiang yang begitu kuat benar-benar dikalahkan. Di bawah panggung, semua kontestan tidak berani mempercayai hasil seperti itu. Di tribun, ekspresi Jianping sangat jelek, mengertakkan gigi sambil berkata, ternyata inilah kekuatan sebenarnya. Di saat yang sama, punggungnya berkeringat dingin. Dia akhirnya ingat, saat Ye Yuan memperingatkannya, dia berkata bahwa jika dia bukan anggota paviliun rahasia mendalam, dia sudah lama mati. Ternyata bukan Ye Yuan yang bicara besar, tapi dia benar-benar punya kekuatan ini. Hanya berdasarkan gerakan surga menginjak naga ilahi ini, sudah cukup bagi Ye Yuan untuk membunuhnya. Di mata Xia Huyun, ekspresi terkejut juga muncul. Tapi itu hanyalah sebuah kejutan. Kekuatan semacam ini belum bisa mengancamnya. Sudut mulut Xia Huyun sedikit melengkung saat dia berkata, sedikit menarik. Sepertinya, bahkan lebih kuat dari yang dikatakan Jianping. Tapi kalau hanya seperti ini, itu masih belum cukup. Putaran keempat dimulai, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa situasi pertempuran akan begitu sengit. Pertarungan Ye Yuan dan Song Tianqiang bisa dikatakan sebagai pertarungan puncak kelompok ke-6. Tentu saja, selain Xia Huyun. Jika Xia Huyun tidak keluar, siapa yang bisa bersaing? Babak ini, lawan Xia Huyun masih mengaku kalah. Di ronde kelima, lawan tetap mengaku kalah. Kekuatan Xia Huyun sebenarnya membuat orang putus asa. Penguasa ilahi lapis keempat sama sekali tidak bisa membangkitkan keinginan untuk menyerang di hadapannya. Sementara penguasa ilahi lapis kelima hanya sedikit.
Xia Huyun belum pernah menemukannya sampai sekarang. Adegan serupa juga terjadi di arena kedua. Jiang Nan yang sebelumnya mendapat sorakan keras dari orang-orang, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan melawannya. Berbeda dari sikap Xia Huyun yang sombong, Jiang Nan yang berdiri di sana membuat orang-orang merasa tidak dapat diserang. Seniman bela diri akan menemukan kekurangan pihak lain saat bertarung. Setiap orang sedikit banyak pasti mempunyai beberapa kekurangan. Tapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan kekurangan Jiang Nan. Kekuatan semacam ini serba bisa, tidak memberimu sedikit pun peluang sama sekali. Jiang Nan terlihat tak berdaya dan berpikir, membosankan sekali. Bertanya-tanya kapan itu bisa berakhir dan memulai final. Yang bisa menggerakkanku juga hanya Xia Huyun. Hukum kehancuran? Hehehe, aku ingin sekali merasakannya. Putaran ke-6 dimulai, Xia Huyun versus Gao Sun. Suara juri terdengar, segera membuat semua orang sedikit menantikannya. Kekuatan Gao Sun tidak lebih lemah dari Song Tianqiang. Jika ada yang bisa memaksa Xia Huyun untuk mengambil tindakan, itu tidak lain adalah dia. Tentu saja, sekarang, ada tambahan Ye Yuan. Xia Huyun masih memiliki ekspresi tenang. Melihat Gao Sun, dia berkata, "Kamu ingin menyerang." Gao Sun mengangguk dan berkata, "Aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, tapi aku ingin meminta nasihat dari hukum kehancuranmu." Sudut mulut Xia Huyun sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman jahat saat dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu, ayo." Entah kenapa, hati Gao Sun tiba-tiba berdebar kencang. Dia takut dengan senyuman jahat ini. Sialnya, aku hanya berjarak satu ranah kecil darinya. Selain itu, kekuatanku juga menonjol di antara para penguasa ilahi lapis kelima lainnya. Mungkinkah aku bahkan tidak punya keberanian untuk bergerak? Mustahil. Sejak aku datang, bagaimana aku bisa mundur tanpa perlawanan? Paling-paling, akui saja kekalahan. Pedang panjang Gao Sun terayun, sosoknya bergegas keluar. Pedang guntur surgawi Dewa Yi. Sosok Gao Sun menjadi tidak menentu, kecepatannya sangat cepat. Petir menyambar di sekelilingnya, auranya sangat menakutkan. Hukum pedang Dao menyatu dengan hukum petir, Gao Sun memang kuat. Sepertinya dia tidak berani ceroboh sedikit pun saat menghadapi Xia Huyun. Saat dia bergerak, itu adalah langkah besar. Sepertinya kekuatan Gao Sun tidak lebih lemah dari Song Tianqiang. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan Xia Huyun, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Melihat kekuatan Gao Sun, semua orang juga terkejut. Sebelumnya, tidak ada yang bisa memaksakan kekuatan Gao Sun sama sekali. Jelas sekali, dia juga merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara para penguasa ilahi lapis kelima. Saat ini, Gao Sun sudah berlari di depan Xia Huyun. Dia dengan terang-terangan menikamkan pedangnya. Energi pedang yang dibungkus dengan listrik, keributan yang sangat mengejutkan, melesat langsung ke arah Xia Huyun. Sedikit senyuman menghina terlihat di sudut mulut Xia Huyun. Baru pada saat inilah dia perlahan-lahan berjongkok dalam posisi kuda dan mengambil posisi meninju, terlihat sangat canggung. Langkah Xia Huyun, bahkan manusia pun bisa melakukannya. Selain itu, lingkungannya tidak memiliki esensi ilahi dan gelombang kekuatan dunia sedikit pun. Sepertinya berkelahi dengan manusia. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak meragukan Xia Huyun. Mungkinkah orang ini tidak memenuhi reputasinya? Lalu bukankah semua orang yang kalah sebelumnya semuanya terjatuh ke dalam lubang? Tapi di bawah panggung, tatapan Ye Yuan berubah tajam dan langsung merasa tercekik. Orang ini sangat kuat. Gao Sun dalam bahaya. Ye Yuan kaget. Pikiran semua orang tidak bertahan lama, karena saat ini, Xia Huyun sudah mulai bergerak. Sebuah pukulan bergemuruh, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan yang mengerikan hingga membuat hati orang berdebar-debar keluar dari tangan Xia Huyun. Semua orang di bawah sepertinya tenggorokannya tercekat, kulitnya langsung pucat pasi. Suara keras terdengar, serangan Gao Sun langsung dimusnahkan. Namun, momentum pukulan Xia Huyun tidak berkurang, dan langsung mengarah ke Gao Sun. Pupil mata Gao Sun mengerut, ingin melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Gao Sun berteriak, tubuhnya langsung meledak menjadi serpihan. Xia Huyun menarik kembali tinjunya dan berdiri di sana, berkata dengan nada menghina, terlalu lemah, bahkan tidak bisa menerima pukulan. Di bawah panggung, cukup banyak orang yang terpaku seperti patung, memandangi kejadian ini dengan tatapan kosong. Mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Ekspresi wasit juga sedikit berubah dan dia mengumumkan, Xia Huyun menang. Gao Sun, kalah dan mati.
Sangat kuat. Apakah ini hukum kehancuran? Hukum kehancuran dikenal sebagai hukum dengan kekuatan ofensif yang paling kuat. Tapi ini juga luar biasa kuatnya kan? Gao Sun sebenarnya tidak punya kesempatan untuk membalas. Semua kontestan menjadi pucat pasi. Mereka ketakutan karena pukulan Xia Huyun. Beberapa orang bahkan gemetaran. Dampak pukulan ini terhadap mereka terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa selain Xia Huyun, dia sebenarnya berada di posisi 3 teratas dalam grup ini. Namun, tetap saja tidak bisa mengubah apapun. Terbunuh dalam satu pukulan. Di tribun, Jian Ping sangat bersemangat sampai dia hampir berteriak. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xia Huyun sebenarnya begitu kuat. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, berandal ini terlalu sombong. Ye Yuan melihat kekuatannya begitu kuat, jadi bagaimana mungkin dia masih bisa berkonfrontasi langsung dengannya. Yang dikhawatirkan oleh Jian Ping adalah jika Ye Yuan langsung mengaku kalah, maka rencananya akan hancur berkeping-keping. Xia Huyun berjalan menuruni ring dan langsung menuju Ye Yuan, berkata sambil tersenyum tipis, sekarang, masih ingin menantangku. Ye Yuan tidak menjawab, tapi dia menjawab dengan pertanyaan, kamu ingin membunuhku? Xia Huyun sedikit membeku dan tertawa sendiri sambil berkata, agak menarik. Sepertinya kamu takut. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu Jian Ping kan? Tatapan Xia Huyun berubah menjadi tajam, akhirnya menjadi sedikit terkejut. Bagaimana anak ini tahu? Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, awalnya, aku hanya ingin bertarung dengannya. Tapi, aku berubah pikiran. Xia Huyun berkata, oh, sepertinya kamu berencana untuk mengakui kekalahan secara langsung. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuh pada akhirnya akan dibunuh. Kamu harus bersiap. Saat Xia Huyun mendengarnya, dia langsung tertawa dan berkata, hahaha, apakah kamu bercanda denganku? Apakah menurutmu dengan mengalahkan Song Tianqiang si sampah itu, kamu memiliki kualifikasi untuk berkelahi denganku? Kamu tidak akan pernah tahu betapa besarnya perbedaan antara kamu dan aku. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xia Huyun tersenyum dan berkata, nak, mulutmu sangat keras. Aku ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk datang dan membunuhku. Lusa, kuharap kamu tidak langsung kabur. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tenang, bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa membuatku melarikan diri juga. Kedua orang itu, yang saling berdebat, membuat semua orang tercengang. Ye Yuan sebenarnya mengancam akan membunuh Xia Huyun. Anak ini gila kan? Bukankah dia baru saja melihat pukulan Xia Huyun? Kekuatannya kuat, tapi itu juga hanya benang halus yang lebih tinggi dari Song Tianqiang kan? Sangat berani. Xia Huyun melenyapkan Gao Sun dengan satu pukulan, namun dia masih berani memprovokasi dia. Sepertinya lusa, seorang jenius lain akan jatuh. Mengenai tindakan Ye Yuan yang mengabaikan besarnya langit dan bumi, tentu saja hal itu menimbulkan cemoohan semua orang. Pertarungan Ye Yuan dan Song Tianqiang jelas sudah mencapai batasnya. Sementara kekuatan Xia Huyun jelas jauh melebihi batas kemampuan Ye Yuan. Seseorang yang mampu menantang Xia Huyun hanyalah Jiang Nan di arena kedua kan. Aturan lama, 3 putaran pertempuran dan istirahat selama 1 hari. Di sana, Ning Tianping juga berhasil melewati 6 ronde. Kini, dia sudah difavoritkan untuk meraih gelar juara. Setelah pertandingan, Jian Ping langsung menemui Xia Huyun dan berkata dengan agak mencela, kamu terlalu impulsif. Dengan cara ini, Ye Yuan pasti akan menghindarimu dan tidak bertarung. Xia Huyun tersenyum dan berkata, saudara Jian Ping, dia sudah tahu. Ekspresi Jian Ping berubah dan dia berkata, apa yang dia ketahui? Tahu segalanya. Bocah ini cukup menarik. Aku belum pernah mengungkapkan niat membunuh di depannya sebelumnya, tapi dia mendeteksinya. Terlebih lagi, dia bahkan menebak bahwa kamulah dalangnya, kata Xia Huyun dengan dingin. Pupil mata Jian Ping mengerut dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda? Xia Huyun berkata dengan dingin, tenang, saudara Jian Ping, bukan saja dia tidak berniat menghindari pertempuran, dia bahkan mengancam akan membunuhku. Hehehe, tuan muda ini, sangat menantikannya. Hehehe, pria yang mencari kematian ada di sini. Aku sangat mengagumi keberaniannya, hingga benar-benar mengancam akan membunuh Xia Huyun. Orang ini, sepertinya telah menerobos. Memang benar, auranya memang jauh lebih kuat. Namun, tidak ada gunanya.
Ketergantungan terbesarnya adalah tubuh fisiknya. Terobosan seni bela diri tidak dapat mengubah hasil apapun. Ketika Ye Yuan sampai di sekitar arena ke-6, dia langsung menarik gelombang ejekan. 6 putaran berlalu, dan saat ini hanya tersisa 8 orang. Kedelapan orang ini akan bertarung untuk menentukan tempat pertama dan terakhir. Di arena 100 pertempuran, posisi kedua tidak ada artinya. Hanya orang yang mendapat tempat pertama yang bisa mendapatkan bimbingan dari tetua paviliun rahasia mendalam. Melewati Xia Huyun, dia tersenyum mencemooh dan berkata, "Ini adalah kepercayaan terakhirmu." "Huhu, apa yang bisa diubah oleh penguasa ilahi lapis ketiga?" Ye Yuan berkata dengan dingin. "Itu cukup untuk membunuhmu." Xia Huyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, tuan muda ini akan menunggumu datang dan bunuh aku." Putaran ke-7, 8 menjadi 4, lawan Ye Yuan adalah penguasa ilahi lapis kelima. Dia melewati putaran itu dengan mudah. Tentu saja, Xia Huyun bahkan lebih santai darinya. Lawannya langsung kalah. Dengan pelajaran Gao Sun, siapa yang masih berani untuk mencoba melawannya? Kecuali mereka bosan hidup. Babak ke-8 juga sama. Kekuatan Ye Yuan sudah menjadi orang nomor 1 selain Xia Huyun, kota kekaisaran cahaya ekstrim tentu saja harus melakukan perlawanan terakhir. Di ronde ke-9, Xia Huyun dan Ye Yuan akhirnya berhadapan. Di tribun, Jian Ping bersemangat sampai wajahnya memerah. Dia sepertinya sudah melihat adegan Ye Yuan diledakkan oleh Xia Huyun dengan satu pukulan. Berdiri di atas ring, Xia Huyun tersenyum tipis dan berkata, "Nak, aku sangat penasaran bagaimana kamu akan menerima pukulanku." Selesai berbicara, Xia Huyun melakukan jurus yang persis sama dengan saat membunuh Gao Sun saat itu. Suasana di bawah arena langsung menjadi berbeda. Aura aneh praktis membuat orang tercekik. Sebelumnya, guncangan yang diberikan pukulan ini terlalu kuat. Yang berbeda adalah pukulan sebelumnya, Xia Huyun menyerang hanya setelah musuh menyerang. Namun kali ini, dia menyerang lebih dulu untuk mendapatkan inisiatif. Momennya sudah terbentuk, yang terjadi selanjutnya adalah pukulan destruktif. Sebuah pukulan terbanting, seluruh ruangan tampak hancur. Kekuatan tak terlihat bergemuruh ke arah Ye Yuan seperti menutupi langit dan menutupi bumi, kecepatannya sangat cepat. Arai besar di belakang Ye Yuan memancarkan guncangan hebat. Seluruh arena sepertinya mulai berguncang. Ekspresi Xia Huyun berubah dan dia berteriak kaget, "Hukum tata ruang, lapis ketiga." Ye Yuan belum pernah benar-benar menunjukkan kekuatan hukum tata ruang sebelumnya di depan orang-orang. Kebanyakan orang berpikir bahwa Ye Yuan hanya memahami pengetahuan yang dangkal. Namun kenyataannya, dia sudah memahami hukum ruang lapis ketiga. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Meskipun hukum kehancuran sangat kuat, namun dibandingkan dengan hukum ruang, hukum tersebut masih kalah telak. Para jenius di tribun penonton semuanya terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Ye Yuan memandang Xia Huyun dan berkata dengan dingin, "Hukum kehancuran tidak lebih dari ini." Tatapan Xia Huyun berubah menjadi serius, kemarahan segera muncul di hatinya. Dia sebenarnya dipandang rendah. Memahami hukum kehancuran, dia tumbuh di tengah pujian dan suara-suara iri. Hari ini, dia sebenarnya direndahkan oleh orang lain. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Berhenti berlagak. Tadi hanyalah hidangan pembuka. Sekarang, inilah kenyataannya." Sosok Xia Huyun bergerak dan melayang ke arah Ye Yuan secepat kilat. Di tribun, seseorang berteriak kaget, "Hukum angin." Ternyata Xia Huyun bahkan memahami hukum angin peringkat 4. Orang ini benar-benar aneh. Hukum angin dan hukum kehancuran terus berkembang pesat. Ye Yuan dalam bahaya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Xia Huyun. Sosok Xia Huyun sangat cepat, pukulannya terlempar seperti angin. Gelombang suara ledakan dipancarkan dalam formasi arai, ruang sepertinya hancur hingga melengkung. Sementara seluruh sosok Ye Yuan menghilang. Orang-orang tahu bahwa Ye Yuan mengaktifkan hukum ruang. Namun gelombang yang datang dari serangan Xia Huyun membuat semuanya menjadi pucat pasi. Serangan terkonsentrasi seperti itu, riaknya jauh lebih kuat dibandingkan saat membunuh Gao Sun saat itu. Di bawah kerja sama hukum angin, serangan Xia Huyun hampir tidak memiliki sudut mati, menutupi seluruh arena. Di mata semua orang, Ye Yuan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, serangan Xia Huyun berhenti. Seluruh arena kembali tenang. Xia Huyun sedikit terengah-engah. Serangan dahsyat seperti itu juga memberikan beban yang cukup besar baginya. Lalu bagaimana jika kamu memiliki hukum tata ruang?
Lihat apakah kamu masih belum mati. Xia Huyun berkata sambil mendengus dingin. Di atas ring, sosok Ye Yuan sudah hilang. Benar saja, Ye Yuan masih mati. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Xia Huyun sungguh terlalu kuat. Di mata semua orang, Ye Yuan sudah lama diledakkan. Di bawah serangan terkonsentrasi seperti itu, mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup. Agak menarik. Sayang sekali masih terlalu lemah. Sebuah suara terdengar di udara tipis. Ekspresi Xia Huyun berubah drastis. Siapa lagi kalau bukan suara Ye Yuan? Orang ini sebenarnya belum mati. Hanya untuk melihat sedikit permukaan riak di angkasa. Sosok Ye Yuan perlahan keluar. Semua orang menjadi gempar. Bahkan tidak bisa mati seperti ini. Apakah hukum ruang benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa? Ye Yuan memandang Xia Huyun dan berkata dengan dingin, hukum angin yang bekerja sama dengan hukum kehancuran memang cukup bagus. Sayang sekali kamu bahkan tidak bisa mencapai hukum penggabungan. Ekspresi Xia Huyun berubah dan dia berkata dengan suara dingin, berhentilah berpura-pura. Penghancuran adalah hukum tingkat tertinggi, bagaimana mungkin keinginan untuk memadukannya semudah itu? Dua hukum independen dan hukum penggabungan, kekuatan itu benar-benar berbeda. Bagaimana mungkin Xia Huyun tidak memahami hal ini? Dia pernah mencoba menggabungkan kedua jenis kekuatan hukum ini berkali-kali. Sayang sekali, dia tidak bisa melakukannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah ini sesulit itu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu terlalu bodoh? Xia Huyun mencibir dan berkata, aku bodoh. Hehehe, ini benar-benar lelucon terlucu yang pernah kudengar sebelumnya. Lebih dari 3.000 orang ini, siapa yang berani mengatakan bahwa bakat mereka lebih besar dariku? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika tidak bisa mencapai hukum penggabungan, bukankah kamu bodoh? Xia Huyun meludah, berhentilah melontarkan pernyataan sarkastik, apakah menurutmu kamu lebih unggul dari orang lain dalam memahami hukum tata ruang? Ataukah menurutmu kekuatanku hanya berhenti di sini? Ye Yuan berkata dengan dingin, ayo. Kali ini, aku akan menyerang juga, kamu harus menerimanya dengan baik. Xia Huyun berkata dengan acuh tak acuh, sampah yang hanya tahu cara menggunakan hukum tata ruang untuk menghindar, apakah menurutmu tuan muda ini benar-benar akan takut padamu? Sambil berbicara, Xia Huyun perlahan mengenakan sarung tangan putih. Yang mengejutkan, itu adalah harta mistik penguasa ilahi tertinggi. Segera setelah itu, aura Xia Huyun meroket. Aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar. Tinju ilahi pemusnahan. Ye Yuan perlahan mengeluarkan pedang Junyi, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Tunggu, di mana pedang Ye Yuan? Iya, aku dengan jelas melihatnya memegang pedang di tangannya tadi, kenapa pedang itu hilang? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a